Pernah gak sih kalian merasa bosan saat belajar karena media pembelajaran yang digunakan tuh itu-itu saja? Misalnya hanya membaca buku, melihat tulisan panjang di papan tulis, atau mendengarkan penjelasan guru tanpa ada gambar, video, atau aktivitas lainnya. Padahal di zaman sekarang, pembelajaran itu seharusnya bisa lebih seru, interaktif, dan mudah dipahami. Nah, supaya media pembelajaran yang dibuat itu benar-benar bagus dan efektif, dibutuhkanlah sebuah model pengembangan yang tepat. Nah, dengan itu pada video kali ini aku akan membahas mengenai model Borg and Gall, yaitu salah satu model penelitian dan pengembangan yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya untuk membuat media pembelajaran yang berkualitas. Jangan lupa simak videonya ya sampai akhir. Model Borg and Gall ini seringkali disebut dengan model research and development atau penelitian dan pengembangan. Nah, model ini itu digunakan untuk merancang, membuat, menguji, lalu menyempurnakan suatu produk pendidikan. Nah, produk pendidikan yang dimaksud itu bisa berupa seperti media pembelajaran, modul ajar, buku pembelajaran, video edukasi, aplikasi pembelajar, dan lain sebagainya. Produk pendidikan yang dimaksud itu bisa berupa media pembelajaran, modul ajar, buku pembelajaran, video edukasi, aplikasi belajar, dan sebagainya. Jadi, produk yang dibuat itu tidak langsung digunakan begitu saja, tetapi harus melalui proses penelitian dan uji coba terlebih dahulu. Nah, model ini itu dikembangkan oleh Walter R. Borg and Meredith D. Gall pada tahun 1983. Tujuan utama model ini adalah menghasilkan produk yang valid, efektif, praktis untuk digunakan, dan sesuai kebutuhan siswa dan gurunya. Mengapa model ini penting? Nah, jadi seringkali media pembelajaran ini dibuat asal jadi aja. Tampilannya juga kurang menarik, isi materinya kurang sesuai atau sulit digunakan untuk siswa. Nah, model Borg and Gall ini hadir sebagai solusi karena produk dibuat itu secara bertahap dan diuji terlebih dahulu. Artinya, sebelum media dipakai banyak orang, media tersebut itu sudah diperbaiki berkali-kali berdasarkan masukan dan penggunaan. Jadi, hasil akhirnya lebih berkualitas dan benar-benar membantu proses belajar. Nah, selain itu juga di model Borg and Gall ini terdapat karakteristiknya loh. Nah, di sini ada beberapa karakteristik utama. Nah, karakteristik yang pertama itu memiliki 10 tahapan pengembangan, di mana model ini terjadi dari 10 langkah yang dimulai dari identifikasi masalah hingga implementasi produk secara luas. Setiap tahap itu dilakukan secara sistematis agar produk itu yang dihasilkan berkualitas. Yang kedua, terdapat prosesnya terencana dan bertahap. Maksudnya, dalam tahapan ini, model ini tuh meliputi perencanaan, pembuatan produk, uji coba lapangan, revisi, sampai penyebaran produk. Dengan proses yang jelas, pengembangan juga menjadi lebih terarah dan efektif. Yang ketiga, berfokus pada kebutuhan nyata. Nah, model ini dirancang untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar terjadi di lapangan. Produk yang dibuat juga diharapkan valid, praktis, dan bermanfaat bagi pengguna. Untuk yang keempat ini terdapat fleksibel dan dapat disesuaikan. Maksudnya, langkah-langkah dalam model Borg and Gall ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Karena itu, model ini tuh cocok digunakan dalam berbagai bidang pengembangan. Nah, untuk karakteristik yang terakhir itu adanya menggabungkan teori dan praktik. Maksudnya, nah dalam model ini juga tidak hanya menggunakan dasar teori, tetapi juga diuji langsung di lapangan. Dengan begitu, produk yang dihasilkan itu lebih inovatif, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pada model Borg and Gall ini terdapat juga langkah-langkahnya. Nah, model pengembangan Borg and Gall ini menyediakan prosedur kerja yang sistematis agar produk pendidikan yang dihasilkan ini benar-benar teruji kualitasnya. Secara terperinci, terdapat 10 langkah yang perlu dilalui dalam siklus pengembangan ini, yaitu yang pertama terdapat studi pendahuluan dan analisis kebutuhan. Langkah awal itu melibatkan eksplorasi literatur dan observasi lapangan. Peneliti juga harus memetakan permasalahan yang ada di kelas, menganalisis kebutuhan penggunaan guru atau siswanya, serta mencari landasan teoritis yang kuat sebagai dasar pengembangan produk. Untuk yang kedua ini terdapat perencanaan strategis atau planning. Pada fase ini, peneliti itu harus merumuskan tujuan pengembangan secara mendetail.
Hal ini juga mencakup penentuan kompetensi yang ingin dicapai, pemilihan format produk, penyusunan jadwal kerja, hingga penentuan kriteria keberhasilan produk. Yang ketiga itu terdapat pengembangan purwarupa awal. Nah, peneliti ini mulai menyusun draft atau prototipe produk. Tahap ini juga mencangkup penyiapan materi pembelajaran, desain media, instrumen evaluasinya, hingga buku panduan penggunaan bagi subjek penelitian. Yang keempat ini ada uji coba terbatas. Produk yang diuji cobakan ini pada skala kecil, biasanya 1-3 sekolah dengan 6-12 responden. Tujuannya ini dapat umpan balik awal secara kualitatif terkait kelayakan draft yang telah dibuat. Nah, yang kelima ini adanya revisi produk pertama. Nah, berdasarkan data dan saran yang diperoleh dari uji coba terbatas, peneliti ini melakukan perbaikan pada produk. Fokus utama di sini adalah membenahi kesalahan mendasar yang ditemukan oleh responden atau ahli. Nah, yang keenam ini adanya uji coba produk utama. Maksudnya, produk yang telah direvisi kemudian itu diuji cobakan pada cakupan yang lebih luas. Misalnya 5-15 sekolah dengan 30-100 responden. Nah, data yang diambil ini biasanya lebih bersifat kuantitatif untuk mengukur efektivitas awal produk tersebut. Karakteristik yang ketujuh ini adanya penyempurnaan produk operasional. Nah, peneliti ini melakukan perbaikan lanjutan berdasarkan hasil evaluasi pada uji coba utama. Tujuannya ini agar produk itu semakin stabil dan siap untuk menghadapi kondisi lapangan yang sesungguhnya. Yang ke-8 ini adanya uji kelayakan operasional. Nah, langkah ini dilakukan dalam lingkungan pendidikan yang nyata dengan jumlah subjek yang lebih besar. Contohnya 10-30 sekolah. Fokusnya ini adalah menilai apakah produk ini sudah benar-benar memenuhi standar fungsional dan operasional secara luas. Untuk yang 9 ini adanya finalisasi produk akhir. Nah, berdasarkan temuan dari uji operasional dilakukan penyempurnaan akhir. Revisi ini merupakan tahap penutup untuk memastikan produk itu benar-benar matang sebelum didistribusikan. Nah, untuk karakteristik yang terakhir ini adanya diseminasi dan implementasi. Nah, tahap terakhir ini merupakan laporan hasil pengembangan dalam forum ilmiah atau jurnal, serta mendistribusikan produk agar dapat dimanfaatkan oleh praktisi pendidikan di lapangan secara masif. Model Borg and Gale ini sering digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran seperti modul, buku ajar, dan berbagai produk pendidikan lainnya. Nah, model ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami agar penggunaannya itu sesuai kebutuhan. Nah, untuk kelebihan model Borg and Gale ini terdiri dari yang pertama itu adanya proses sistematis dan terstruktur. Nah, model ini juga memiliki langkah-langkah yang jelas mulai dari penelitian awal, perencanaan, pengembangan produk, uji coba, hingga revisi. Nah, dengan adanya begitu, proses pengembangan ini menjadi lebih terarah dan rapi. Untuk kelebihan yang kedua ini adanya produk itu lebih valid dan berkualitas. Nah, produk itu dibuat tidak langsung digunakan, tetapi terlebih dahulu diuji dan dinilai oleh ahli maupun pengguna. Hal ini membuat hasil akhir itu lebih layak dan berkualitas. Nah, untuk yang ketiga ini berdasarkan kebutuhan lapangan. Produk dikembangkan dari masalah yang nyata terjadi di sekolah atau lingkungan belajar. Karena itu, hasilnya itu lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Nah, untuk kelebihannya terakhir itu terdapat adanya evaluasi dan perbaikan berulang. Maksudnya setiap hasil uji coba itu akan diperbaiki kembali sampai produk itu benar-benar efektif. Proses revisi ini membuat produk semakin baik sebelum digunakan secara luas. Selanjutnya, kalau tadi udah ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan model Borg and Gale sendiri ini ada 3. Yang pertama itu membutuhkan waktu lama. Maksudnya karena memiliki banyak tahapan, proses pengembangan juga dengan model ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, untuk yang kedua ini membutuhkan biaya dan sumber daya besar. Maksudnya dengan adanya uji coba, revisi, dan validasi itu memerlukan biaya, tenaga, serta alat yang mendukung dan memadai. Nah, untuk kekurangan yang terakhir itu adanya melibatkan banyak pihak.
Maksudnya dalam proses yang dibutuhkan itu adanya kerjasama antara peneliti, ahli, guru, dan siswa. Koordinasi banyak pihak ini terkadang menjadi tantangan tersendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa model Book-Engel ini model penelitian dan pengembangan yang sangat cocok digunakan dalam dunia pendidikan. Model ini juga membantu menghasilkan media pembelajaran yang menarik, efektif, berkualitas, sesuai dengan kebutuhan siswa. Walaupun membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak, hasil yang didapat jauh lebih maksimal. Karena itu, model ini masih sangat relevan digunakan di era pendidikan modern saat ini. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.